Baiklah penonton Sofina Vitox, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas kehadirannya. Ini jumping mau syuting penutup dulu ya? Penutup dulu nggak apa-apa sih? Belum ya? Selamat siang Mas. Selamat siang pemirsa Sofina Vitox. Saya Pongki Barata untuk sementara menggantikan dan membajak podcast ini karena Ibu Sofina Vita sedang ada kesibukan di luar kota, tetapi tamu tetap berdatangan. Jadi kami harus melayani, dan kalau Bu Sofi belum sampai di Bali, terpaksa saya pindah kursi yang tadinya di sana, sekarang saya di sini. Dan tamu kita hari ini adalah Bapak Vega Antares Setianegara. Tuh, terima kasih. Selamat datang di Sofina Vitox. Terima kasih. Mohon izin dapat salam dari Bu Sofi, tidak bisa mendampingi. Harusnya memang Bu Sofi yang menjadi hostnya, tapi karena tidak ada, sementara tamu berdatangan, kita tidak boleh menolak. Gitu. Terima kasih loh Mas. Sama-sama. Sudah menerima aku di sini. Dan Mbak Sofi, kalau nonton ini, saya datang mampir ngobrol sama Mas Pongki. Asik. Pertanyaan pertama. Yaitu, berapa tinggi Gunung Merapi? Itu. Tes ternyata. Enggak. Itu nama Antares asli? Asli Mas. Asli pemberian orang tuaku, memang. Karena menarik sekali akronimnya, Anda tahu beres itu nempel loh di otak saya tuh. Ngono ya? Itu Vega Antares Setianegara. Iya. Itu lengkapnya betul? Pemberian orang tuaku itu. Apa kalau menurut orang tua? Dua nama Vega dan Antares itu adalah nama bintang yang dikasih sama seseorang kepada bintang temuannya di astronomi. Oh. Astronomi, astrologi. Astronomi ya? Perbintangan astronomi. Karena ayah adalah seorang pelaut TNI AL. Pelaut? Iya. Korpsnya pelaut, berarti benar. Iya, dia adalah seorang tentara dari TNI AL. Dan kenapa dia mencari nama anak-anaknya ini dari bintang? Karena ketika di laut yang gelap itu hanya bintang yang menuntun seorang pelaut. Iya toh? Iya benar juga. Maksudnya selain kompas. Bukan Google ya? Belum ada. Belum dong. Apalagi aku kelahirannya 80 ya kan? Kelahiran 80-an. Nah, itu waktu dan ilmu apa ya jenenge? Ilmu navigasi. Bener, itu pakai bintang yang kalau para ini apa? Pelaut-pelaut baik tentara maupun niaga kan kayaknya dalam kegelapan itu ya selain radar, kalau radar kan hanya siapa yang mendekat gitu. Itu rupanya bintang, makanya mereka sangat kenal gitu. Makanya ketika aku ketemu orang lain yang namanya ada Antaresnya, namanya ada Veganya, bapakmu ya, pasti orang laut ya, gitu pasti. Biasanya rata-rata iya. Iya kan? Oh. Gitu. Mas Vega tuh anak keberapa? Putra keberapa? Pertama. Dari total saudara? Saya cuma punya adik satu, jadi kami berdua saja. Yang kedua perempuan? Namanya Shaula Al-Nilam. Oh. Shaula itu bintangnya di rasi Scorpio karena dia lahirnya Oktober akhir. Maka dia dicarikan yang Scorpio-Scorpioan. Itu stingnya itu namanya Shaula. Oh. Stingnya itu ada bintangnya kan, ada titiknya, makanya dia menjadi Scorpio itu kan. Itu namanya Shaula. Berarti, tapi beberapa tahun lalu nama Shaula di bintang itu boleh dicari di wiki, ganti namanya jadi Alpha apa gitu. Karena ya itu kan perkembangan. Yang ngasih nama kan ya manusia. Iya. Gitu. Kenapa namaku itu? Ya ada orang lain yang ngasih nama bintang itu di gugusan Lira kalau saya. Sudah sampai gugusan Lira itu pabrik. Lira itu pabrik gitar di Sidoarjo. Ada Lira. Oh iya. Berarti ayah itu menamai, itu ayah yang beri nama ya? Iya. Menamai kedua putra-putrinya itu dengan metode astronomi. Astronomi, betul. Ya, perbintangan. Mencari inspirasi namanya. Kalau Setianegaranya? Nama ayah saya, di pemberian kakek saya berarti. Berarti itu nama keluarga ya, bisa dibilang ya? Bisa dibilang ayah saya membuat nama keluarga sendiri. Karena tadinya di kakek, lalu di ayah. Kakek pun nggak ada itu pemberian kakek. Oh, pemberian kakek untuk ayah? Karena kakekku nama belakangnya Basri, seorang Minang, orang Padang, kemudian punya anak terakhir Ragil adalah bapakku, Heri Setianegara. Hanya dua nama itu. Lalu Setianegaranya sama bapakku dijadikan nama keluarga kecilnya dia ini. Gitu. Sehingga adikku namanya Shaula Al-Nilam Setianegara dan saya Vega Antares Setianegara. Lalu itu aku teruskan ke putra-putriku.
ada Setia Negara juga akhirnya. Oh. Jadi kayak menjadi Bagus. nama yang itu. Karena yang saya tahu tuh Setia tuh Jikustik dulu. Setia Jikustik, lagunya Jikustik. Sini ada Setia Negara ya. Bagus. Mas Vega, saya sempat mengetahui kabar dari sosial media bahwa berpulang, ayah sudah berpulang. Oh, iya. Itu kapan tepatnya? 2022. Oh, belum lama. Bulan Juli ya. Baru 2 tahun. Gimana? Sudah 2 tahun tanpa kehadiran ayah. Kayaknya dekat ya sampean sama Iya. beliau. Musik justru apa namanya ya? Walaupun tadi aku cerita beliau ini tentara gitu, tapi musik itu hampir selalu ada gitu di Oh, ya? di Rumah. di rumah, di kehidupan Dalam bentuk? kami. Dalam bentuk? Nyanyi, nggak ngapa-ngapain nyanyi. Hah? Iya, ngapa apa? Kalau nggak ngapa-ngapain dia Ngejam. karaokean. Oh, karaokean. Di semua rumahnya, maksudnya rumah kami dulu tinggal di Surabaya, kemudian bapak ada rumah dinas atau apa, atau ketika ada nambah rumah lagi di Jakarta untuk kami kalau ngumpul di Jakarta, selalu ada alat karaoke. Lalu ibu juga terakhir-terakhir ini karena aku dari aku kecil justru pakai selalu ada keyboard Yamaha PSR gitu. Iya. Bilangnya sih mau buat dia main, tapi aku lihat jarang main, justru malah biar aku ada mainan di dalam situ. Sekarang cucunya waktu itu ya, kalau pas lagi ke rumahnya gitu, rasanya 2 tahun ini ya roller coaster sih sebenarnya. Masih kangen. Grieving-nya itu Grieving-nya masih belum tuntas. nggak bisa tuntas, Mas. Nggak bisa ya? Oh. Siapapun itu sebenarnya nggak akan pernah Iya bisa. sih. Iya. Iya. Kalau ada teorinya step of grieving itu, apa marah, meledak-ledak. Tahan dulu. Yes. Untuk yang berharap obrolannya musik, tahan dulu ya. Ini udah psikologi. Ini psikologi tuh. Step of grieving. Iya. Step Ini of juga aku grieving. belajar dari istriku Gimana sebenarnya. tuh? Isi psikolog. Psikolog akhirnya. Karena sama-sama belajar psikologi, menjadi sarjana psikologi saja, kemudian istri yang melanjutkan menjadi psikolog. Oh, supaya bisa pendidikan. praktek. Iya, supaya bisa Terus berkarir di step situ. of grieving tadi. Rupanya kami kan sama-sama menjalani grieving yang sama sebenarnya, walaupun dia seorang menantu ya sebenarnya ya. Maksudku tentu sama saja gitu maksudku. Ternyata setelah dibaca-baca lagi itu bukan step sebenarnya. Disebut step kan kita kesannya yang ditangkap adalah kita melangkah ke sesuatu yang ada goalnya kemudian lulus. Kesannya. Iya, karena kata-kata step itu. Tadi apa aja? 1, 2, 3. Nah, aku nggak hafal sebenarnya. Kayak mungkin kemungkinan adalah ada marah ya kan, ada tidak terima. Iya, tidak terima. Iya, Sampai kemudian- akhirnya acceptance gitu. Iya. Kalau sudah acceptance itu terus nggak lulus, Mas. Belum tentu habis itu terus lulus karena dalam menjalani kehidupan ini segala memori kan tetap ada di sini gitu ya. Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah. Meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around guys. Lulus karena dalam menjalani kehidupan ini segala memori kan tetap ada di sini gitu ya. Jadi masih bisa balik lagi ke sini, ke sana. Gitu. Disebut step tapi tidak kemudian udah gue lulus wes gitu. Oh, jadi sebenarnya yang ingin disampaikan adalah nggak ada ujungnya sebenarnya itu Iya. tuh. Oh. Kayak gitarnya Bang Haji Oma. Nah ini mulai ngobrolin musik. Mulai masuk musik ya? Bagus sekali nih TikToknya ya.
Kita tampilkan Bang Haji Roma. Tanpa sepengetahuan Tanpa sepengetahuan. kita berdua ternyata tiba-tiba muncul. Oh, betul juga. Jadi masuk tidak akal. ada ujungnya. Karena mereka dalam sebuah perjalanan, kemudian tapi ibu sempat selamat 1 hari ya. Berbeda Iya, 1 iya, hari. iya. Berbeda 1 hari. Jadi yang terekam tragisnya ya. Yang terekam sebenarnya adalah, nah sampai 2 tahun ini sih aku justru penyesalan sebenarnya. Oh. Ya, dan momen yang diingat adalah justru ketika pertama kali mendengar kabar, kemudian kemudian konfirmasi melalui informasi-informasi itu, ini bener begini ya, loh emang pergi gitu maksudnya, karena malam harinya aku menuju istirahat tidur itu ndak membaca ada kabar kalau mau perjalanan dari Jakarta ke Surabaya. Yang aneh adalah hari itu aku pagi itu harusnya siangnya kebetulan kok ya pesawatnya siang. Harusnya pergi ke Banjarmasin bersama Mas Dewa. Oke. Bersama tim produksi Dewa sebenarnya. Ya. Tapi biasanya kalau mau manggung atau kalau mau keluar kota seperti ini tuh packing aku H-1 lah paling enggak. Malamnya gitu. Hari itu aku enggak. Males packing. Males. Aku pagi aja kayaknya pesawatnya siang kok. Aku bisa kok packing cepet aku gitu. Terus pas pagi bangun koper udah ready sambil packing buka HP. Ada miss call kok banyak gitu. Ya apa iya sih gitu. Emang siapa? Emang kemana? Begitu ada kabar dan ada foto, ada berita resmi karena udah lewat provos gitu-gitu beritanya. Menginfokan mohon izin bla 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 gitu-gitu Mas bahasanya Mas. Tak zoom loh iya baru nanya ke istriku yang diinformasikan itu lisan nanti hari nanti mau pergi ke Surabaya ya, ngomongnya itu lisan ke istriku karena mereka ngumpul waktu lagi ulang tahunnya ya 3 hari yang lalunya. Nah, itu aku nggak ada soalnya di situ. Aku lagi jalan sama Mas David Bayu. Itu makanya aku kayak miss info kalau ya. mereka bapak ulang tahun aku juga nggak hadir. Terus habis itu mereka pergi pun aku nggak tahu malamnya. Ya, kalaupun tahu kejadian akan tetap terjadi. Makanya aku terus ya di menit-menit pertama aku mengetahui itu yang stepnya itu adalah marahnya teriak gitu lah Mas. Maksudnya kayak iya taigi gitu. Tapi habis itu ya wes ini udah terjadi. Kita yang ada di situ juga nggak bisa menghindari ini gitu. Berarti berikutnya berarti apa yang harus kita lakukan ini? Ya, otomatis anak pertama instingnya begitu. Iya, mungkin ya gitu ya. Ngabarin adik yang di Surabaya, wah ya sudah kayak ini berarti harus apa yang dilakukan, ngabarin pekerjaan bahwa aku nggak bisa ikut gitu-gitu. Iya. Bersiap langsung ke rumah kediamannya Bapak Ibu yang di Jakarta untuk ngurusin segala sesuatunya, kontak-kontak. Berarti kondisi kecelakaannya itu di Boyolali, menuju ke Solo. Arah menuju ke Solo. Mau mampir ke Solo, Mas? Kenapa? Mau mampir ke Solo, Bapak Ibu itu hanya mampir sebenarnya. Mau mampir dalam rangka jajan, ada sepupunya ibu di sana itu udah kontak-kontakan tuh dari sepupu gitu. Sepupu tapi perjalanannya kok terlalu panjang. Dengan driver atau sendiri? Dengan driver. Bertiga mereka. Setelah dirunut-runut gitu kan, maksudku dari Jakarta itu dari malam loh sampai Solo kok pagi itu terlalu. Aku bisa mengerti sih yang konsep step-step yang ternyata setelah sampai sini pun kadang bisa balik lagi ke situ, tenang lagi ya, ada energi ke sana. Karena aku tahun 2012 ditinggal ayah dalam kondisi nggak sempat pamit, nggak sempat apa, pokoknya tahu-tahu tidak sadar diri. Saya dari Jakarta nyampe ke Malang di rumah sakit udah nggak sadar diri, udah pakai alat-alat, jadi nggak ada goodbyes. Nah itu yang masih terganjel ya. Tapi kemudian bertahun-tahun kemudian selalu menghubungkan segala sesuatu dengan bapakku ini. Misalkan alat musik gitu, aku dulu dibeliin gitar ini dia. Terus misalkan
lagi lihat restoran mie ayam, aku yang kenalin mie ayam pertama kali ya dia gitu. Soalnya Iya, gitu. iya, iya. 12 tahun berapa tahun tuh? 2012 tahun berarti ya? 12 tahun. Mas. Masih begitu. Masih kan? Masih begitu. Karena kan triggernya akan ada aja. Dan masih gini, Iya, 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 iya. ketika ngerowong-ngerowong sendiri nyetir gitu tiba-tiba gitu kan. Iya, iya, gitu. iya. Masih menyisakan itu. Iya, Tapi apa ya? Aku nggak marah, nggak apa karena menikmati hidup sebagai manusia. Aku bukan batu gitu loh. Iya kan? Iya, iya, iya. Bukan batu dan aku masih punya ibu. Iya. Nah, berarti tugasku kan tinggal ke ibuku. Iya, betul. Nah, itu kayak gitu-gitu. Jadi aku bisa mengerti tuh. Kadang-kadang balik lagi ke situ. Makanya grief tuh nggak pernah, kadang nggak hilang ya. Ternyata nggak ada lulus. Kita lebih bisa manage. Ya caranya akhirnya bagaimana caranya memanage itu dan menikmati ketika hanya sekedar dihampiri di mimpi, Mas. Itu udah seneng. Iya, Kapan terakhir di? beberapa hari yang lalu. Yang bener. Iya. Aku cerita ke istriku gitu. Aku dihampiri opa sama yang ma itu. Iya. Lah, ngiri dia. Maksudnya obrolannya tapi sekarang udah ya seneng banget gitu. Gimana ceritanya gitu. Nggak tahu kenapa kayak HD banget gitu. Kayak real gitu. Jelas gitu. Iya. Terus kayaknya mungkin waktunya kalau misalnya aku sampai inget itu berarti udah hampir-hampir mau bangun kan. Iya. Pas tidurnya itu loh ada fase-fase yang udah karena yang aku ingat ngobrol terus habis itu udah waktunya sorry Mas, handphonemu nyalain. Oh, tunggu. Telepon dulu. Ini, Nggak apa-apa. Ibu. Oke. Lagi podcast, Bu. Tuh. Selamat siang, Mbak. Mengisi acaramu. Coba. Kita lagi ngobrolin apa tadi? Ngobrolin siapa? Almarhum ayahnya yang datang ke mimpinya. Iya. Udah syuting. Ini sedang di tengah-tengah. Maaf, udah lanjutin jangan. Enggak, kenapa? Is it something important? Enggak ada. Ini aku lagi nunggu take kan, ternyata agak lama karena hujan. Jalan kaki ke coffee shop dekat sini. Ya Allah, nikmat Allah mana yang kau dusta. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ya wes, nanti I call you. Oke. Bye. Selamat syuting. Ya, dadah. Terima kasih, Mbak. Selamat syuting. Yuk. Dicek sama bos. Iya. Kerjanya bener gak nih gitu? Sama host aslinya. Sama bos aslinya. Beruntung loh kamu. Bos aslinya. Luar biasa ini. Masukin aja. Aduh. Ya, ketemu di mimpi ya kayak Iya, jelas ada. Mas. Itu seneng banget sih. Maksudnya lagunya Sal Priadi itu beneran tuh maksudnya. Sal Priadi. Oh, Gala Bunga Matahari itu. Bener. Maksudnya Pak Setia Negara Bunga Matahari ini. iya jadi ada itu berdua bahkan. Maksudnya di dalam mimpiku itu artinya Dengan nyonya ibu. sama ibu sampai episodenya itu sampai mereka pamit lagi kok. Weh, Heeh. the pamit is the message man. Iya, kayaknya ya waktu itu. Terus akhirnya aku bisa cerita gitu ke istriku kalau dihampiri loh aku gitu. Akhirnya udah ke yang bukan menangisi lagi gitu, tapi ya aku kok belum gitu kayak Iya. kayak ngono tadi. Iya. Kapanpun ingat ya wis langsung mendoakan aja. Iya. Yang kita bisa lakukan cuma itu. Aku tuh sama istriku penganut ya bahwa orang tua itu wakil Tuhan. Atau orang yang kita tuakan kalau kita nggak punya orang tua itu adalah wakil Tuhan untuk ngejaga atau menegur kita atau apa. Jadi hierarki orang tua ke anak itu mutlak kalau menurut aku sama istriku percaya. Dan waktu yang kita berikan kepada anak kita itu tidak akan pernah sia-sia. Berapa banyak waktu yang kita bisa kasih, investasi kita kepada anak-anak kita itu tidak akan pernah sia-sia. Sofi juga ngalamin sendiri perihal dia dengan bapaknya sampai jadi buku. Sampai jadi buku 3 buku tentang dia dengan ayahnya. Hati yang gembira adalah obat, Truth, terus kemudian Hati yang gembira adalah obat edisi Overthinking. Itu kisah hidupnya dia bermula dari situ. Kemudian aku juga
support dari orang tuaku ke musik sampai sekarang, sampai aku akan selalu bilang bahwa ini gitar ini yang ngasih kakekmu gitu, tetap tak cerita-ceritain gitu. Nah, memang mungkin buat penonton Sofina Talks yang kebanyakan ya kalau memang punya waktu dengan orang tua, dengan anaknya, anak laki-laki, anak pertama terutama ya, yang nanti akan meneruskan legacy itu kan, bagian pertama ya, manfaatkanlah waktunya dengan baik. Kadang-kadang orang pergi nggak pakai pamit soalnya, ketun kalau orang Jawa gitu. Ya betul. Ya kan, ada penyesalan ke sana. Nah, cukuplah kita bernostalgia kejadian 2 tahun lalu yang cukup bikin shock Mas Vega. Teman-teman juga tahu dari Instagram aja saat itu kan habis-habis pandemi ya, sehabis bubar-bubaran pandemi ya. Bubar-bubaran, betul, 2022 Juli. Yang ingin saya tanyakan ke Mas Vega ini masih pertanyaan standar sebenarnya. Mas Vega ini termasuk orang yang menurut penilaian saya sibuknya gila-gilaan. Jadi karena dia multi fungsi, multiverse. Jadi sebagai, nah kalaupun sudah di rumah, nganggur, nggak manggung, nggak apa, itu kontennya juga bagus-bagus. Konten mengedukasinya ada. Amin, iya. Terus konten lucu-lucuan juga ada. Iya. Live-nya juga dijalanin terus. Kalau manggung pun di live-in gitu. Itu karakter Mas Vega banget itu. Saya jarang melihat musisi yang di taraf seperti Mas Vega ketika live itu di standby. Jarang. Coba siapa? Di standby-in. Standby loh itu sampean live-nya. Iya. Jadi orang bisa ngikutin gitu. Ini lagi ganti efek, lagi nyopot kabel apa tuh kelihatan kan di layar. Iya. Itu kenapa? Apa yang ingin dicapai dengan menunjukkan ketelanjangan show itu? Itu kan telanjang, Mas. Telanjang memang. Soundcheck juga kadang-kadang dibanding aku harus ngonten dulu, ngedit dulu, kemudian kepraktisan aja sebenarnya. Sebenarnya aku ya pengen ngonten kayak Mas Koyok lagi, seperti Mas Agung gitu, yang bikin drum camp gitu. Agung Gimbal. Iya. Aku memilih untuk supaya viewerku itu bisa tahu apa yang aku kerjakan dan mendengar apa yang aku ini di situ tanpa harus ada persiapan sebelumnya gitu. Yes, polos aja bener telanjang. Iya, sampai jatuh di panggung juga ada itu. Gelundung, kalau itu justru bukan dari kameraku tapi. Iya. Gelundung itu kebetulan kameranya video legendnya Mas Dani. Begitu ada jatuh, begitu berdiri gitu. Terus ada yang jawil, Mas, tadi kerekam, sorry ya Mas, mau dihapus aja bagaimana itu? Lu jangan. Kita sebagai orang yang suka komedi itu malah Mas. Slapstick itu tak akan pernah gagal. Ada gagal. ketakutan untuk image atau apa, itu malah lucu ya. Iya. Wah, iya, tapi belum pernah memikirkan soal image kecuali apa self branding ini sih Mas. Iya. Maksudnya. Kita masuk ke karir Mas Vega. Iya, apa itu? Saya mengetahui Mas Vega bermusik itu waktu Fox, terus terang aja. Jadi luar biasa, saya ketemu tangan di sini. Loh, kenapa? Loh itu kan pembicaraan untuk skena-skena independen memang. Yes. Jadi di Kustik itu dulu juga independen. Iya. Jadi Fox itu tahun berapa kira-kira? Di Yogyakarta ya kalau di Kustik. Iya, di Jogja. Kalian skena Surabaya. Iya. Bandung itu start dengan Pas Pupen. Iya. Di Surabaya Fox. Betul. Sama Zewex apa? Karpet. Itu lebih dahulu itu kan. Karpet, iya. konsleting kabel, teman-teman. Deva Data. Bicara dulu skena indie di Surabaya saat itu. Yes. Saya sebenarnya arek anyaran, anak baru lah ya di 2006 itu. 2006, iya. Karena sebelum-sebelumnya digeliat scene indie Surabaya atau dulu kalau di Jakarta nyebutnya kan indies ya kan? Indies. Iya, terus menjadi sebuah genre atau indies itu ternyata adalah apa? Pop. Menjadi Pop. genre. Iya, menjadi. Padahal itu gerakan. Iya, independen ini. Nah, lalu di Surabaya 2006 kami berdiri itu ngumpul langsung bikin lagu baru Mas kalau Fox ini. Jadi bukan band lama. Bukan band lama, kumpul-kumpul langsung bikin. Tapi isinya yang bertiga ini temanku, aku, Doni keyboardis, Mayo drummer adalah teman SD SMP, SMA. Sama Mayo aku dari SD, sama Doni aku dari SMA. Nah, ini sudah lama berkumpul bersama Joseph Sudiro yang baru. Joseph Sudiro, ya. Joseph Sudiro adalah Jelly dulu.
Ya, dibuletin dulu Ya. rilisnya. Bersama adiknya kan Wahyu Sudiro. ya. Ya, dan 2 temannya yang lain, Joni sama aku lupa lagi drummernya. Jelly dia scene lebih lama lagi, bahkan sudah masuk di industri Indonesia. Oh. Ya kan? Lalu Jelly retak, aku ketemu Joseph, bikin proyekan kampus. Di kampusku, kami beda kampus, tapi aku ajak untuk bikin band, untuk perform di kampusku. Kemudian itu menjadi embrionya Fox ini. Fox dapat tawaran gig yang ajaib kepadaku dari Mas Bejo yang punya sebuah distro di Surabaya. Aku butuh opening buat White Shoes. Oh, White Shoes. Oh. Bandku sing ndi, aku nggak punya band Mas. Tadinya aku pernah punya band namanya The Nintendo. Tapi bukan yang di Jogja itu Mas, bukan yang elektronika itu. The Nintendo itu mainin kayak Mocha gitu tapi vokalisnya laki. Oke. Swedish pop gitu ya kan. Swedish, ya. Ya, kemudian sembarang wis bandmu pokoknya. Apa yang cover-cover Beatles ya. Aku baru mau bikin proyek-proyekan macam-macam gitu loh. Akhirnya pilihanku ke Fox yang belum jadi apa-apa ini, belum ada apa-apa Mas. Jadi untuk gig itu kami ngarang lagu cepet, ngumpul kayak ngantor sebenarnya karena Joseph ini lebih senior dan udah pernah punya band. Ngumpul langsung workshop aja ya gitu. Jadi genjreng-genjreng dia punya lirik, workshop bersama-sama bareng-bareng, jadilah 3-4 lagu gitu untuk diperformkan menjadi opening White Shoes di sebuah distro. Dari situ teman-teman White Shoes pulang ke Jakarta, laporan ke teman-teman Aksara. Iya, Aksara. Ya. Di Surabaya ada band antik gitu. Ya. Nah, tapi kami dari 4 lagu yang tadi sudah tercipta, 1 ingin kami test case-kan melalui sebuah festival Indie Fest namanya. Rokok, ya kan? Dalam rangka ngetes nih, kita kemarin manggung, penontonnya udah lumayan ada. Tapi penonton yang lebih banyak, kira-kira suka apa enggak? Jadi sistemnya ngumpulin demo kan kalau Indie Fest itu kan. Ya. Nah, 4 lagu yang baru ini tadi ngebut, direkam sendiri, langsung wah tahu ya aku kok ya lupa ya bagaimana bisa secepat itu gitu. Waktu itu saiki kok nggak cepetnya ngono ya. Kebanyakan mikir sekarang. Mungkin kebanyakan pertimbangan. Waktu itu ayo sewa studio buat take drum. Buat take drum tok. Jadi eksekusi langsung. Langsung Mas. Komputer di rumah ya aku nggak ngerti speknya kayak gimana, biasa-biasa saja. Soundcard komputer musik belum baik. Belum seperti sekarang. Belum. Harus pinjem sebuah links Dina. Lawas. Oh iya. Pakai Iya, soket soket itu, soket itu. DVI gitu kayak DVI, belakangnya Ya, serial DVI. gitu. Iya. Kayak B26 apa namanya itu? PCI apa ya? PCI, kemudian outputnya serial gitu kayak belalai gajah belalai gitu. gajah, ya. Belum ngerti preamp apa, mixer itu gunanya untuk apa. Belum ada dasar sound engineering nggak ono Mas. Saya Yosep tapi ada ilmu, bukan ilmu ya, pengetahuan itu karena pernah Pengalaman. pernah rekaman pakai pita dan sebagainya. Mayu dan Doni mungkin sama seperti saya. Bikin demo lah di rumah. Untuk dikumpulkan itu salah satunya ke Indie Fest gitu. Indie Fest terus 40 besar Aksara nelpon. Iya, akhirnya dirilis sama Aksara ya. Betul. Saya tahunya emang dari situ akhirnya punya fisiknya itu. Aku punya fisiknya. Serius Mas. Punya. Luar Tak cari nanti ya. biasa. Wow. Nanti tak masukin ke sini. Asik. Ini dia. Itu akhirnya kami menjalani 2 ini dulu. Vox Populi. Vox Populi, Vox Day. Vox Day. Itu bukan. bukan. Judul album Bukan, itu covernya itu kan, ada itunya. di dalamnya. Mas. Di dalamnya, Di kan? dalamnya. Itu Suara Tuhan dan suara Tuhan. suara ayat adalah suara Tuhan. Maksudnya itu dari Yosep itu dan akhirnya kami maksudnya ini folky kan? Folk, ya. Iya, maksudnya mau menyuarakan suara. Coklat, ya. sampulnya coklat itu. Betul. Niatnya folky namun karena seleranya Beatles, maka tetap overdrive dan Yang gitar menarik, elektrik. kenapa saya beli karena harmoni Beatlesnya itu sebenarnya.
Kayak Ngincipi dulu berarti sebelum beli emang udah dengar atau lagi mampir ke Aksara waktu itu Aksara, ya? Aksara pokoknya. Sama baca ya, baca Lalu, Hai apa ya waktu itu ya. Tracks mungkin atau Tracks Soleh kayaknya. Solihun waktu itu. Tracks. Hai udah nggak baca lagi, tracks ya. Terima kasih loh Mas. Gitu. Jadi kan memang Beatles, isinya Beatles dan Beach Boys sebenarnya menggabungkan itu gitu. Iya, Beach Boys juga ya. Iya. Berani klaim Beach Boys itu udah hebat sebenarnya. Ngeri. Dan ngeri. Karena kan siapa yang berani gitu ya memainkan segmen itu gitu kan. Iya, Beach iya. Boys itu kan lebih sophisticated lagi vokalnya. Iya. Nah, tapi album itu terinspirasi Magic Numbers, Mas. Beatles. Kalau Magic Numbers adalah Magic sebuah Numbers. band. Oh, tahu. Magic Numbers, tahu. Laki-laki Iya, sama iya, perempuan-perempuan iya. itu aku waktu itu tapi agak menyesal tapi jadi produksinya Covernya putih tuh ya, Magic Numbers. putih. Ya, putih tuh. Mereka gondrong-gondrong. Gondrong-gondrong lawas ya. Nyanyi-nyanyi semua nggak ada yang di double, Mas. Oh, semua orang real. Vokalnya maksudnya. Nggak. Oh, nggak ada Album yang track Prime ini double. nggak ada yang Oh. double track. Nggak Satu ada yang- vokalnya satu. Iya, jadi seakan-akan live gitu. Oh. Tapi sini sepi ngono iku. Iya. Iya. Menurutmu dengan Fox ini pencapaian tertingginya apa? Wah, Menurutmu masuk Rolling Stone kah atau apa? Kan masuk Rolling Stone itu. ada ya Rolling Stone ya? Ada kayaknya. Tapi enggak cover kan? Tadi Enggak, ada enggak. dibahas. Iya. Pencapaian tertingginya hingga sekarang Menurutmu ya? adalah masih bertahan. Tidak membuat album baru itu bukan. Masih bertahan tidak memutuskan untuk bubar. Karena masih punya PR untuk mau Album berkarya kedua. lagi di album kedua. Jadi albumnya cuma satu, guys. baru satu. Baru satu, dan kalau orang yang besar di tahun 2000-an sampai 2010 lah katakan, itu saya yakin sih tahu gitu, desas-desus minimal. Ada band Surabaya namanya Fox. Karena jadi gini loh, propaganda dia itu lebih besar daripada musiknya sendiri. Wih, ini asik ini dikikat, dikirim ke WhatsApp grup ini. Asik propagandanya ya. Propagandanya lebih besar daripada musiknya sendiri. Masya Allah. Maksudku Iya, gini. iya. Majalah gede ngeliput, Heeh. ya kan? Bandnya headline, Iya. tapi albumnya cuma satu. Wah, asik ya. Terus kita nggak ada yang bener-bener ingat gitu lagu yang ini gitu, nggak ada. Iya, Kalau aku iya. ya, aku Iya, lupa. iya. Tapi Iya, maksudnya ada band namanya Fox gitu. Ini maunya apa sih Nah, gitu, gitu. ya? Ini maunya apa band Iya, ini iya. gitu loh. Ah, Ditanyain album nggak keluar-keluar. Jualan merchandise aja apa kali ini ya kan mungkin ya. Ya nggak tahu ya. Ya itu aku sih percaya semua karya ada tempatnya. Iya, Cuman iya, tempat itu isinya Betul, 100 orang apa 1000 orang kita nggak tahu. Nah sekarang kan jadi menurutmu Fox itu prestasi terbesarnya adalah tidak bubar ya? Iya Mas, tapi itu memang kelakar dari lama bahwa memang kelakaran bersama-sama memang maksudnya ya mau ada karyanya apa enggak yang penting kita ada dulu ngumpul gitu. apa cita-citanya apa? Cita-citanya adalah tidak bubar. Gitu. Terus nanti ngumpul apa enggak atau berkarya apa enggak ya nanti sambil jalan aja. Apalagi sekarang beberapa orang dinas ngantor, Iya. 2 orang lagi memang di musik sih sebenarnya, tapi menunggu lah. Insya Allah bulan-bulan depan. Dance Company juga untuk band yang umurnya belasan tahun, album baru 3 kan? Iya, Nah itu pada saat kita bikin album pertama, kita mau 2008. 2009 9. itu di tengah press conference, semua orang nggak ada yang tahu kecuali kita berempat bahwa kita akan membubarkan diri setelah kata launching disebut. Dengan ini kami launching The Dance Company gitu kan. Langsung aku akan ambil mic, dengan ini kami nyatakan bubar. Ternyata itu fail rencana itu karena manajer kita saat itu ngasih tahu jadwal. Mas, ini ada 6 klien sudah nungguin, yakin mau bubar gitu. Ya udah nggak jadi deh. Sampai sekarang. Selamat kalau gitu. Gagal iku. Cita-citanya. Jadi memang dibentuk untuk dibubarkan di Iya, saat harusnya launching. launching albumnya itu. Iya. Dia apa sih? Ya karena kita nggak bisa menjaga, kita takut nggak bisa menjaga komitmen. Orang 4 itu sibuk kok, Satu-satu pun punya kesibukan lah. iya. Ya salah satu ngetop gitulah ya. Tapi Satu-satu ngetop cuma iya. bukan cuma masalah ngetopnya, masalah kesibukan itu juga. Iya. Mau gimana gitu. Tapi intinya ya akhirnya kita berhasil tidak bubar juga gitu. Ternyata bisa kan? Itu maksudnya. Ya bisa, asal Iya. nggak pakai marah-marah lah ya. Oke, setelah Fox pencapaian tertingginya itu. Kemudian
apa poin terpenting yang Vega rasakan sehingga akhirnya bisa diterima sebagai bagian dari keluarga besar Pondok Pinang? Pondok Pinang mau Pondok Indah itu? Iya, Pondok Indah. Pondok Indah. Pinang Emas. Pinang bener. dan Indah. Pinang Emas. Pinang iya. Emas ya. Pertanyaannya adalah apa Poin yang kamu punya sehingga kamu bisa masuk ke universe itu. Karena itu kan harus ada penghubung selain Surabaya ya. Iya. Tapi berkaitan sama Surabaya. Oh, justru Jawabanku oke, adalah kedaerahan berarti ya. bukan. Lucu, Mas. Karena kamu lucu. Harus bisa lucu. Oh, di Iya. geng itu kalau nggak asik, nggak lucu, nggak asik ya? Iya. Mas. Siapa yang memvalidasi kamu lucu di geng situ? Republik Sementara Cinta? ini perjalanan Kita bicaranya Republik Cinta loh ya. Iya. Kan karena kan karirmu kan nggak hanya mendampingi Dewa 19, Iya, tapi iya. Oh Republik iya, Cinta yang saya keseluruhan. sebut tadi itu di Dewa. Ya bisa juga, tapi kan itu kan Republik Cinta. Itu Ini kalau di siapa, Mas Andra gak enak ini. juga siapa yang memvalidasi bahwa kamu tuh lucu sehingga oke, you stay. Tidak ada. Oh, tidak ada. Memvalidasi bahwa aku lucu memang tidak ada. Karena sampai sekarang menjadi gitaris additional Dewa dari 2013 berarti 2013. 2012 11 tahun. 2013. Iya, 11 12 tahun. Iya. Itu aku masih struggling untuk bisa tetap lucu dan tidak garing. Siapa penontonmu? Penontonmu di sana Tidak ada penonton, semuanya kan perform. Oh, kan, iya, Kak? iya. Aku mencoba menyeletuk gitu. Kak lucu be gitu. Masih tetap gitu. Kurang, besok coba lagi. Mas Andra yang ngomong gitu? Andra gitu. Oh bagus. Dia menempa metal ya. Soalnya kalau saya sebagai penonton, aku kan selain musisi juga aku penggemar Dewa 19 dan penggemar Mas Andra. Kalau sampai ada gitaris pendamping dari seorang Andra, pasti ada sesuatu yang orang lain nggak punya. Udah gitu aja. Oh itu. Validasinya begitu. Ya mungkin. Pandanganmu ya. Lah kan ibaratnya Mas Andra nggak perlu pendamping amat gitu loh. Iya. Kalau bicara dia mau mengatasi sendiri kan sudah dia lakukan sebenarnya. Iya. Ketika harus Aslinya ada, iya. Nah, iya kan? Iya, Ketika iya. harus ada seorang Vega, beda sama bandnya ya, konsep dua gitar. Iya. Ini kan pendamping. Sidekick. Iya. Itu- Wingman, ya. Wingman, iya. Merangkum apa yang tidak dimainkan bosnya kan. Iya. Nah, itu iya. apa itu? Jadi Mas Andra yang Aku latih mental. iya lawan mentalnya dan menempa mentalnya memang bener. Secara conversation sehari-hari urusan apa bercanda. Aku tuh bayang lucu banget tuh. Iya kan, kayak ada pernah Gimana? pertanyaan, kamu katanya dari Surabaya, Ve? Loh iya mas, kenapa? Kok gak lucu? Jadi usahanya masih terus, Bu. Oh, masih terus. belum dapat sertifikatnya ya? Belum, nggak apa-apa. Tapi ya yang aku sadari secara musikal adalah Iya. ketika di atas panggung aku memainkan yang mereka pun lupa. ya bener satu mungkin itu yang nggak dimainin akhirnya menghiasi yang nggak dimainin. Oh, itu perintahnya siapa? Mas Andra atau Mas Dani? Kalau Mas Dani yang secara langsung ketika penunjukan itu 2012 ya kalau nggak salah itu konser Mahakarya itu adalah aku main akustik sebenarnya. Jadi awalnya konser Mahakarya? Konser Mahakarya ditunjuknya beberapa jam sebelum naik panggung. Yang bener. Iya mas. Tapi kondisi udah kenal dong. Loh ya, sudah. Udah di studio ya? Aku pun sudah diajak Mahadewa. Oh iya Jadi ada Mahadewa dulu. Oke. Mahadewa kan sebenarnya kan ya Dewa KW. Ya ini dulu. Sekarang mau konser itu. Yang mau konser itu aku sebagai engineer studio bersama dua orang lainnya adalah Mas Wawan TMG, dan ya. Pak Edot Eduardo. Ya. Pak Edot urusan ngeplayback sequencer dan menghandle dokumen datanya. Mas Wawan mimpin band. Ya. Dan berkomunikasi sama Mas Oni. Oke. Karena band orkestranya Mas Oni, bandnya Mas Wawan. Nah saya ketinggalan di studio untuk pendataan sequencernya. Ketinggalan di studio untuk karena mendataan. Memang diberangkatkan terakhir. Oke. Gitu. Karena waktu itu tuh Dewa belum kepikiran reuni, baru hari itu. Oh,
Oh, ini Jadi acara panjang. istimewa ya? Iya. Oke. Panjang istirahat sepeninggal Mas Once. diputuskan Mas Once sudah tidak Vokalis. ikut. Lalu konser itu baru mulai ada latihan bersama Mas Ari Lasso. Dan performnya pertama kali ada Ari Lasso di situ. situ? Anda terus waktu itu disuruh apa? Sebagai ini kan engineer sedang Engineer, utak-utak sequencernya. Saya bertanggung jawab meriksa songlist kan. Lalu Mas Dani, kami tinggal berdua itu. Aku menuju berangkat ke JCC. Itu siang-siang, Mas. Ini belum pernah ada di podcast lain ini, lucu nih kayaknya. Iya. Ini harus lucu loh ya. Oke. Oke, terus. Tinggal berdua aja sama Mas Dani. Iya. Fe nanti yang Roman Picis, Restu Bumi, kamu main akustik aja gitu. Oh, pikirku adalah tak rekam. Aku udah siap-siap mau ngeset mic untuk ngerekam akustikku, akustiknya dan dicemplungin ke sequencer. Terus direkam kan Mas? Enggak, main aja. Oh ya wis gitu. Aku nggak kepikiran bahwa aku akan sepanggung dan main akustik bersama Dan Ari mas-mas Lasso yang lain. comeback. Iya, dan Ari Lasso comeback. Kalau Ari Lasso comeback sebelumnya udah ada sempat latihan, tapi ya nggak kebayang Ini bagaimana kan di panggung. Kan? panggung. Nah, iya. Oh, akustik main live. Oh ya wis, oke. Next song apa lagi yang harus dikerjakan dan harus dirender dan sebagainya. Terus habis itu ada song list lagunya Cemburu. Itu tidak bersequencer waktu itu. Nah, itu interlude-nya lah harmoni toh. Tapi tidak bersequencer piye gitu kan. Aku Pakai langsung whammy nggak ya? Nggak pakai. Tidak juga pakai harmonizer nggak bisa. Karena intervalnya beda Intervalnya, lah. ya. Iya, harus ada nada dasar dimasukin. Aku bilang sama mama, wah ini ibu nggak apa-apa kita ngobrolin interval Nggak segala. apa-apa. Yang bagian ini udah anak band yang nonton. Oh iya oke. Nanti dikasih marker aja ya. Iya. Anak band langsung Langsung menit ini. gitu. Lucu. Boleh. Lumayan. Lalu aku tuh tanya, yang Cemburu gimana Mas? Apa aku main elektrik? Aku gitu. Oh, Mas Dani di sini. Di belakang duduknya. Oh, di belakang. Di belakang ini ngecek kerjaanku. Cemburu, aku apa perlu main elektrik juga Mas? Harmoninya, leadnya gitu. Emang bisa itu. Lah kan biasanya Mahadewa juga bawa ini tuh, aku tapi bersama Andri Franzi. Iya. Gitu. Oh iya ya. Ya wis, gitu. Dan malam itu pun ada Mahadewa main. Dengan vokalis Yoda kalau nggak salah. Jadi bukan Ari Lasso, yang membedakan. Dan lagunya pun lagunya Mahadewa yang baru. Cinta Buta, Immortal Love Song gitu-gitu. Jadi channelku sebagai gitaris elektrik ada. Oh, ngerti ya. Terus gitarnya, ya kan aku main Mahadewa juga. Oh iya, ya wis gitu. Sejak itu banyak yang apa ya namanya? Jadi penemuan gitu bahwa Dewa 19 bisa featuring Ari Lasso. Oh, itu di RCTI bukan ya? Tayangnya di RCTI. Oke. Dari situ Bisa kemudian Ari ada Lasso, job-job lain yang menular lah. Iya, Dewa 19 featuring Ari Lasso. Itu panjang itu kan sampai akhirnya pas pandemi itu jauh loh, itu 2012. Jalannya banyak tuh, Sondre segala atau apa. Kemudian ada featuring lagi sama Onja juga pernah. Iya. Gitu. Ya, pernah ada masa di mana kalau Dewa berapa, featuring berapa. Iya. Yang beredar di I.O. maksudnya. Tapi kalau Dewa berapa kan nggak mungkin karena vokalisnya nggak ada Mas sejak itu. Enggak, harga-harga. Iya. Kan nggak mungkin Dewa 19 doang tanpa featuring. Enggak, memang enggak ada. Oh, iya. Makanya harus ada si berapa yang kedua ini. Betul. Makanya harus ada si yang kedua ini gitu. Sebenarnya sampai sekarang juga nggak ada vokalisnya ya. Nggak ada Mas. Bisa siapapun Mas. Iya. Gitu. Format yang orang Indonesia terima ya. Format yang orang Indonesia terima. Iya, sebuah format yang nggak ada vokalisnya bandnya. Harus add on. Iya. Orang Indonesia terima aja nggak apa-apa. Oh iya benar. Iya kan? Benar. Kan susah itu. Iya. Susah. Nggak Iya. semua bisa. Iya. Yang penting adalah ada Ahmad Dhani ya ternyata kuncinya. Ya, Kayaknya. ya pasti. Begitu, Ikon nggak bisa ditinggal. Betul, ya kan? betul. Tapi menurut aku Mas Andra juga sudah menjadi ikon yang sempurna, Tentu sesuai saja, lagunya tentu saja. gitu. Satu set ini. Iya, bisa mengalahkan kebutuhan untuk hadirnya vokalis. walaupun ya kalau secara kesenimanan tetap
kalau aku boleh berkomentar secara kesimpulan tetap butuh vokalis. Iya. Menyuarakan apa yang menjadi karya-karya mereka kan. Iya. Itu mutlak lah. Cuman kan visual, kita bicara visual. Betul. Saya rasa bener ya. Baru Dewa 19 yang kayak gini kayaknya. Saya rasa, ya makanya kamu berada di posisi yang unik kan sebenarnya. Iya. Dimana kamu melayani mas-mas itu dengan knowledge-mu yang kadang lebih inget daripada, ada kejadian nggak yang kamu lebih inget chord daripada aslinya? Sering toh ya. Maksudnya, tapi karena aku kan memang Baladewa mas. Oh, Gitu dari SMP itu mungkin yang membuat ya. Jadi bahkan kalau di backstage nih sekarang Mas Dani sering bawa speaker gede gitu terus memutarkan musik-musik favoritnya dia yang mana untuk apa? untuk didengerin orang banyak aja. Apa jaga mood kali ya? Apa? Akhirnya bisa menjadi itu menurutku ya. Tapi itu aku nggak tahu niat apa yang ada di pikirannya itu apa. Apakah memang niat jaga mood atau gimana? Tapi bawa speaker sama ini gitu. Pokoknya ngeplay musik-musik kesukaan dia gitu. Iya, nah itu menjadi momen pendidikan musik buatku. Oh. Karena banyak lagu-lagu 80-an yang aku kayaknya ke-skip. Itu di situ. Era hair rock ya kan. Itu aku nggak tahu tuh. Nah, semakin aku nggak tahu, semakin diputar. Oh, oke. Karena jadi kayak lagu-lagu yang kira-kira aku nggak tahu tuh diputar malah ses. Habis itu aku dengerin dan aku mostly nggak tahu loh mas, beneran. Oh. Maksudku mungkin kamu juga akan heran kalau aku nggak tahu Skid Row. Aku, hah? Berani-beraninya kamu? iya kan? Berani aku berani. Nggak tahu. Bener-bener nggak tahu ya? Nggak tahu Winger. Hah? Nggak tahu. Ini siapa ya? Asik ya. Oke. Lalu panas aku langsung. Kamu nggak tahu iya kan? Terus. Tapi yang penting kan aku tahu Dewa dan aku tahu Beatles. Aksesnya jadi ke sana. Iya. Gitu. Selamat. Udah tahu Queen sama Beatles lebih tahu mana? Lebih tahu Beatles. Lebih tahu Beatles. Iya, Queen-nya nggak banyak. Cuman megang lah kalau greatest hits yang hitam itu. Yang greatest hits hitam ya. Iya. Ikut tok wis. Cukup gitu. lah untuk bergaul itu ya. Tapi kan aku yang penting aku kata Beatles sama Seven Dewa. Seas of Rhye gitu. Iya. Itu masih udah umum. the best yang kedua ya. Iya. Seven Seas yang abu-abu itu. Banyak yang album pertamanya orang nggak tahu juga. Wah, Queen 1, Queen 2 kan nggak dari planet sini kayaknya rekamannya. Iya. Emang nggak sukses juga albumnya. Iya dan nggak hits juga ngono. Jadi kayak selalu ada, duh kok iso gak ngerti band iki sih gitu misalnya. Iya. Yang penting aku katam Dewa. Jawabannya gampang, yang beda umur mas. Gitu. Tapi aku Beatles kok kalau Ngerti. ngomonginnya beda umur, Iya. yang 60 70 atau crooner seperti siapa jenenge Matt Monro ngono aku favorit ya ngono. Mungkin ndak selera sama ndak circleku yang Iya. Kalau aku sih agak bisa masuk kemana-mana karena secara umum aku memahami tapi tidak ngulik. Aku nggak musicianship-nya nggak terlalu aku cari chord-nya apa pembedaannya nggak terlalu. Tapi aku bisa dari Elvis ke Frank Sinatra ke Elvis ke Beatles ke Queen ke 80s ke 90s aku masih nyambung. Makanya temanku banyak kan gitaris bukan vokalis. Di phone buku ini yang vokalis itu sedikit, paling Mas Arman Maulana. Sedikit yang senior ya. di dalam sebuah grup vokalis tapi ada. Nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak ada. ya? Grup gitaris pernah masuk. Sampai akhirnya Udah nggak ada ini. Mas Baron nggak ada, aku udah nggak diajak lagi. Kayak Mas Baron yang maksain. Aku nggak. Anyway, ya gitu ya. Oke. Sekarang kita bicara tentang achievement lagi di Dewa 19 yang Mas Vega itu berada di sana, yang waktu GBK. Sekian puluh ribu orang. Kau ngimpi nggak itu? Dan maksudnya aku nggak bicara siapa artisnya ya, aku bicara momentumnya. Momentum bahwa itu terjadi malam itu. Iya. Nggak pernah mimpi, dan ketika udah ada di sana, seperti di panggung-panggung biasa aja deh mas. Biasa aja menurut. Iya, cuman wow itu pas ketika ada lampu itu memang, ini ternyata orangnya banyak sekali ya. Iya, nggak cuma yang di sini, tapi di sini. Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen.
Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around, guys. Ternyata orangnya banyak sekali ya. Iya, nggak cuma yang di sini, tapi Iya. di sini. Iya. Gak cuma yang di sini. Di sini kan biasanya kan sini kan. Oh iya kita iya. ya. Ini di sini 10.000 segitu. orang sini. Ya. Iya. Ini ternyata ini ada lapis 2, lapis 3. GBK dan JIS mana yang lebih banyak? Aku nggak tahu. Itu kami dua-duanya. Dua-duanya kan. Heeh. Dan itu di kota yang sama, Iya. Lagu yang mirip-mirip. lagu yang mirip-mirip. Bintang tamunya? JIS, tapi tidak ada. Oh iya, GBK ada Jeff Scott Soto, Jeff Dino Scott Soto. dan Derek Serenian dan Phil X ya. Iya. Itu. Tapi Mas, yang aku alami di dalam ketika itu, karena satu ada tanggung jawab mengingatkan Tim. mengingatkan bagan lagu. Mengingatkan ke siapa? Mas ini toh. Jadi Vega itu tugasnya ngingetin bagan lagu ke mas-masnya lain. Mas-mas itu kan berarti cuma 2. Banyak no. Oh enggak, 2. Mas. Bosnya loro. 4 no. Mas Iya, Agung. 4. Tapi kan yang lawas paling lawas loro. Iya. Konsentrasi, karena konsentrasi aku tidak sempat. Emang Agung lupaan? Iya Mas. Wah, Agung. Nanti kamu membela diri di sini kapan-kapan. Boleh kapan-kapan di sini ya. Oke. Karena selalu Oh, Agung. Iya. Oke. Ngerti. Aku tahu ekspresinya kalau dia begitu. Iya. kan? Pernah main bareng ya? Pernah di Trans. Musik Everywhere. Oh iya. Tapi Iya. enak mainnya. Wah. Aduh, itu kena. Yaudah, terus. Iya. Luar biasa Mas Agung, favoritku juga. Jadi nasi juga di depanku paling deket ya kan. Si Happy Go Lucky nih. Bigo lagi ya. Party boy ini ya kan. Party boy ya, Happy Go Lucky. Iya. Sama-sama rhythm section lah ya. Jadi kita bisa nge-feel tuh kadang-kadang barengan. Oh iya. Bisa berharmoni Iya. begini. Sama Mas Andra selalu ngelirik apa yang dia mainin atau apa yang dia tidak mainin. Sama Mas Dani juga begitu. Ya itu aku kalau kelihatan sih ya, tapi nggak tahu apa. Jarang aku bisa menikmati nonton penonton. Oh. Nonton penonton ya, boleh nggak kalau misalnya? Gini, tanggung jawabmu itu saking besarnya untuk supaya ini semua Berjalan lancar. sehingga hal-hal yang sifatnya kenikmatan tuh jadi nggak terlalu bisa menikmati. Ya tapi aku itunya. tidak menyesalinya karena maksudku tugasnya yang ada di sini memang untuk ditonton satu. Terus tapi apa ya? Dan aku memang perannya tidak frontman ataupun tidak, kan memang supporting talent gitu kan. Iya. Dan Membackup ya. iya, membackup. Jadi aku kalau bisa itu di pojok situ itu angle-nya nggak lurus ke depan gitu main dewe gitu enggak Mas. Oh iya. Jadi aku selalu ada di sudut yang aku bisa melihat semua orang. Iya. Termasuk backing vokal, Iya. termasuk playback engineer, sequencer gitu. Ini lagunya mau apa ini? Karena ngomongin teknis adalah komunikasinya masih ini konvensional, tidak ada talkback. Oh tidak ada. Tidak ada talkback. Dewa 19 tidak ada talkback. Tidak, konvensional. Oke. Panggil HT paling. Monitor masih ya? Monitor wedges masih. Saya ber-ear tapi isinya klik sama Instrumen tertentu. Instrumenku dewe, vokalku dewe dan monitor. Mengurangi problem monitor ya. Jadi masih semua ditaruh sini. Yang lain-lain suara yang Andra, lain vokalis. masuk. Oh, masuk. Masuk. Tapi karena masuk ke mixerku sendiri,
ini sebagai hub lah ya. Aku tetap bisa ngirim sesuatu ke wedgesku ini. Oke. Mengenai teknis ini. Tapi yang lainnya wedges. Mas Agung pun wedges. Tapi klik di sini isinya klik. Ya. Nah, saya sama. Klik itu metronom. Klik itu metronom. Ya, itu aku menduplikat klik itu untuk mengingatkan yang lain dan aku ikut ngitung. Jadi ngitung dan nggak ada Q lagi. Kayak one. Iya, nggak ada. Jadi aku kudu ngitung. Masuk itu berarti lagu ini Q-nya klik 8 ketuk. 8 ketuk. Ya 2 bar terus Mas Agung ngitung dalam 2 bar ini, terserah mau di terakhir ini atau mau ada yang ngitungnya 1 bar tok gitu. Ada lagu-lagu tertentu yang ngitungnya cuma 1 bar tok. Kamu satpam di situ ya? Satpam. Semua harus according to the plan. Iya. Itu salah satu terkait sama namaku tadi tuh, pembukaanmu tadi kan. Anda tahu beres. Anda tahu beres itu. Iya. Sementara ini Anda tahu beres. Nanti kalau aku semakin maju dan sebagainya, Anda tahu beres ya. Nanti akan ada orang-orang Sementara lain. ini Andra tahu beres. Nah iya bisa juga. Nah tapi kalau kayak begitu, pernah nggak tidak according to the plan? Mas Dani lupa, terus jadi semua ngikut Dani, atau Mas Andra meleset? Atau Mas Agung meleset. Terutama drum ya? Hitungan, pernah ngelamun. Tiba-tiba saiki skip, waduh sementara sequencer secara teknik. Nggak mungkin maju mundur kan, harus precise. Nah. Sebenarnya kan software lain yang bisa gitu, tapi kami tidak pakai itu, belum. Aku berencana untuk shifting ke sana. Dewa sebagai band yang paling mahal belum pakai software itu. Iya. Berarti nanti harus pakai software itu. Padahal yang kami pakai pun sebenarnya softwarenya mahal. Udah Cuma mahal, ada keterbatasan yang nggak bisa. Aku pun belum bisa di software Ableton ini. Tapi aku masih menemukan semangat band-bandan. Iya. Itu yang masih terlihat ya. Bener. Ngerti nggak sih maksudnya? Iya. Semangat band-bandan, bukan ngeplay tok gitu, ngeband. Iya, ngeband. Tapi seandainya sequencer dihilangin, apa yang terjadi di panggung? Tetap bunyi karena mayoritas masih dimainkan. Oh, oke. Iya sih ya, bandnya masih solid ya. Iya. Sequencer memang ada dan cukup tebel kalau secara frekuensi. Cuman kalau itu tiba-tiba off ya masih bisa dimainkan. Menguasai berapa katalog lagu Dewa? Saya pernah ngitung, Pak Vega? Enggak, tapi kalau angka sequencer itu kok kemarin aku sering nulis kok sampai 180 ya. Tapi kan nggak mungkin ya. Lagu. Kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin deh kayaknya. Mungkin katakanlah opening atau apa. Iya mungkin ya. Itu di dalam sequencer kok angkanya sampai 180-an. Tapi kayaknya nggak mungkin sih. Kayak album pertama pun aku nggak semuanya menguasai. Kalau misalnya mau diurutkan gitu ya. Minimal 1 album 5 ya. 1 album 5, album kelima? 1 album 5 lagu. Oh, 1 album 5 lagu. Mungkin ya kalau misalnya mau diratain. Berarti ada berapa? 100? Nggak sampai ya? Nggak sampai. Puluhan lah ya? Iya. Belum pernah ngitung ya Mas. Menarik juga ini kalau misalnya. Coba, nanti kalau menguasai mainnya atau bagian lagunya. Menguasai mainnya. Jadi misalkan ya. Pak Dani tiba-tiba, lagu iki gitu. Siap gitu, langsung gitu. Iya. Kayak gitu nggak situasinya? Situasinya kan kalau sequencer kan harus sudah ada dulu kan, nggak mungkin. Nggak mau ngomongin sequencer nih, ditantang untuk lagu yang tertentu gitu. Minta waktu dulu untuk belajar. Kayaknya album pertama yang aku nggak terlalu megang. Setelah itu monggo. Oh, berani terima tantangan. Kita buktikan dengan gitar, Pak. Wih, tolong ya, kita buktikan. Wani nggak yo? Duh, ya, mati aku gini. Coba aja. Apa ya? Coba aja. Kalibrasi dulu sebentar ya tapi ya. Wis kalibrasi. Bunyi ini tapi terdengar kepada pemirsa. Gitu. Chordmu tuh tidak ada yang sia-sia semuanya. Semuanya pada menjadi backing vokal dari lagunya. Chordmu itu. Iya, mau warnai ngefeel kayak main piano. Aku kayak main piano. Iya bener. Iya, itu aku memperhatikan waktu aku kenal Badai. Badai itu kan pemain piano. Pas main gitar tuh chordnya beda. Oh iya juga Mas ya. Aku ada pernah lihat dia main gitar. Sempat aku lihat dia main gitar loh. Chordnya bukan kayak chord gitaris. Karena dia memahami harmoni yang harus terjadi kan. Betul. Harus ada susnya itu dipenuhi. Nah, yang bikin aku suka ngambil yang lain adalah selain nonton YouTube-nya orang itu, aku lupa namanya. Dewa sebenarnya Mas, yang hobi banget 9 tuh Mas. Iya. Ini wis off cam kan iki yo? Wis. Ya kan? Dia kan semua lagunya kayak
manis sekali gitu. Satu hati pun yang kelihatannya itu ada yang bagian. Hati itu. Itu kan. Keyboardnya ke sana. Iya. 9 lagi. Iya. Waktu SMA, ini aku jadi pemain keyboard bawain lagu ini. Ngisi toh? Ngisi, Nyiram, latihan ya kan? mati-matian. Pas pentas, nggak keluar sound keyboardnya. Iya. Solo-solonya nggak kedenger semua. Sia-sia. Sempet main keyboard ya, Mas? Iya, aslinya aku pemain keyboard. Aku main keyboard SMA tuh aku main keyboard. Terus, tapi kan nggak pernah ada yang mau nyanyi ya. Akhirnya aku jadi penyanyi. Udah gitu doang. Ditodong jadi penyanyi. Iya. Iya. Persis kasusnya Bryan Adams. Aslinya dia pemain gitar kan. Oh, dia kan Karena yang lain nggak ada yang setinggi dia nyanyinya, dia terus yang nyanyi sampai sekarang. Kemarin Bryan Adams cerita sama saya. Weh, dalam Navi Talks juga ya. Kemarin habis dari sini dia. Habis apa spa di mana gitu. Ternyata. Terima kasih. Betul. Pamit dulu nggih. Kita tadi sudah pamit belum ya? Udah. Oh, tak pamit lagi. Oh ya, oke. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Navi Talks. Kapan-kapan, see you. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah, katakan itu setiap hari. Dadah. Cut. Dadah.